Alhamdulillah. Kita lihat, kita cek di ruang Zoom ini sudah ada siapa saja. Oh, udah itu ya. Di monitor saya baru ada siapa? Ada pemateri ganteng kita ya. Ini kelahiran Palembang ya. Namanya Bang Alpito. Nah, Ajo. tadi kalau kata Kang Tegar, Bang Ajo. Nah, ya. Lalu ada pengembangan cabang sebagai host. Nah, ini Kang Tegar tuh nggak pakai nama asli, pakainya pengembangan cabang. Lalu juga ada Kak Dinda dari Tarakan. Nah, ini kalau bahasa Sundanya Long Tanosi. Lama tajumpo. Nggak Lama jumpo. tajumpo. Kak Dinda dari Tarakan. Ada Dudi Abu Paki yang tidak menampakkan wajahnya. Mana ini? Juga ada Eko F. Ah, ini Eko F siapa ini? Boleh ya, yang namanya belum di rename, boleh di rename dengan format nama dan dari mana ya. Jangan bilang dari tanah, karena semua juga dari tanah ya. Ada ini siapa ya, Eko F ya, boleh ya di rename namanya dengan format nama dan dari cabang mana ya. Ada Pak Hafiz dari Pasangkayu. Ah, ini Bapak Ketua. Oh, Bang Eko ternyata, Eko Faisal di tebing tinggi. Ini yang paling ganteng setebing tinggi ya. Coba boleh ditampakkan wajahnya, Bang Eko Faisal. Ini kalau bareng saya nih partner di perahu ya, di kapal ya. Waktu nyebrang ke mana? Samosir. Nah, tuh Bang Eko tuh, pakai kacamata, ketawa-ketawa tuh. Ini yang paling ganteng di tebing tinggi ya. Beliau teman berselancar waktu di mana, di Medan ya, di Toba ya. Bang Eko ya. Nah, ini Bang Eko nih. Ini aktifnya keluarga. Nah, Bang Eko, gimana kabarnya Bang Eko? Alhamdulillah Kang. Ah, baik-baik. Alhamdulillah. Lagi santai nih kayaknya nih di rumah nih. Iya Kang. Udah nggak aktif di YAI Tebing lagi Kang. Hmm, tapi masih tetap sebagai pewasira kebaikan ya, Siap siap tidak Kang. berhenti ya. Siap siap. Info-info Keren Kang. nih. Kalau ada kegiatan lagi di Bogor nih. Oh, Bogor. Iya. Main lah ke Bandung. Insya Allah. Insya Allah lancar-lancar, pokoknya aktivitasnya lancar-lancar. Amin. Doanya yang tadi yang kata saya, apalagi yang on cam kayak gini, saya doakan didekatkan dengan jodohnya. Amin. Aja yang Saya udah. soalnya yang aminin gak cuma audiensnya ini sama materinya juga ini Eish. apa Amin yang paling serius katanya. Amin yang paling serius. Tuh kata Kang Tegar Aminnya 4 kali. Ada Bang Eko Faisal tebing tinggi. Salam buat sahabat-sahabat di tebing tinggi ya. Siap Kang, siap. Keren. Sama Elvi. Oh, ini Ma Elvi dari Medan. Ada Pak Hafiz dari Pasangkayu. Ada Kak Hajrah dari Sorowako. Tapi sahabat-sahabat semua yang sudah ada di ruang Zoom tapi belum mendapati pasukan lainnya bergabung, boleh ya dicolek-colek ya. Diundang, diajak untuk Zoom malam ini. Itu teman-teman, besti, sahabat, keluarga, saudara, kerabat, boleh ya, semua diajak ya. Oh belum nih, belum gabung nih, ayo colek, ajak-ajak lagi ya, biar ramaikan. Di sini juga ada Kak Juli dari YAI Deli Serdang yang selalu setia mengikuti Zoom kita di Kota Serang
Juli. Yang konon katanya baru jalan-jalan ke Magelang. Saya cuma dapat updateannya aja. Dan kabar makan kupat tahunya. Ya, saya cuma dapat kabarnya aja. Ada siapa lagi? Ada MS Ridwan K. MS ya, ini kayak Microsoft ya, sejenis itu ya. Jenis-jenis Nih. itu mah. Bukan ya Kang ya? MS bukan Microsoft ya, bukan ya? Muhammad nanti kerja di Microsoft deh Tanya Amin. MS-nya Muhammad Sapi'i. Ya. Muhammad Sapi'i Ridwan K. Ya, K-nya Kamil ya. Saya titipan Ridwan Kamil kebetulan. Titipan Ridwan K. Gara sesoreangan. Siapa lagi? Emang Soreang masuk Bandung ya? Wah, personal. Kalau nggak ada Soreang, Persib nggak bisa juara. Ada Bunda Lastri dari Supenci. Ini sungai penuh kerinci nih. Penuh terus ya. Ayah rezekinya penuh terus ya. Insya Allah. Ada juga Bunda Mira dari Jogja. Ini nih yang kemarin infonya nyambut Kak Juli ya ketika berkunjung ke Jogja dan lalu ada Mbak Neni dari Madiun. Ini setia nih, sahabat setia ini sering ya. Dan infonya tanggal 20-an ini mau ke Bandung ya. Mbak Neni nggak tahu berapa pasukan nih. Nggak tahu bahwa Madiun dipindahin ke Bandung nih. Bang Vito, nanti kita mau kedatangan tamu dari sahabat-sahabat dari Madiun. Masya Allah, siap kita sambut dah dengan salam perjuangan. Tuh muncul katanya. Mau mindahin Madiun ke Bandung. Terima kasih. Ya, ada siapa lagi? Ada ini siapa Rifatul? Ini Mas Anta, Ustazah Rifatul ya. Salam kenal ya, Rifaatul Mutmainnah. Ustazah berarti di Pak RQ berarti. Ada juga Kak Uswatun Hasanah yang tidak menyebutkan dari cabang mana. Uswatun Hasanah. Ustazah di Mas Hamba, Masya Allah. Salam kenal ya. Kalau Kak Uswatun katanya dari Prabu Muli ya. Masya Allah. Salam buat sahabat-sahabat semuanya. Ada siapa lagi? Ada Wahyu Laz Abul Yatama. Ini selebgram, tiktoker, konten kreator, apalagi ya? Nah, pasukan pokoknya, pasukan pewasilah kebaikan. Sekar, bukan itu mah genggong gitu mah. Ya, ini barisan kami di Laz Abul Yatama. Ya, Kang Wahyu ini di bagian funding online ya, bareng sama Ustadz Hafiz, bareng sama Muhammad Iqbal Sauki. Itu pasukan-pasukan online kita ya. Kalau Kang Tegar pasukannya bareng Bang Pito, Kang Ridwan, MS itu Muhammad Safi'i ya, Muhammad Safi'i Ridwan Kurniawan Bendahara Abul Yatama Indonesia. Bukan beda. Tapi benar Kurniawan di sananya belakangnya. Ya. Siapa lagi? Tuh, nah ini ada dia ini. Boleh ya, sahabat-sahabat yang sudah ada di ruang Zoom, tapi tidak menemukan sahabatnya yang lain, ada, boleh dicek-cek terlebih dahulu ya. Udah,
Boleh disapa-sapa lagi ya, dicolek lagi. Kumpulin semuanya di ruang Zoom ini. Temannya, sahabatnya, keluarganya, karibnya, bestinya, ya. CS, nah, kalau di kita di Bandung CS. Nah, ya, boleh ya. Ada juga, oh ini udah lama gak ketemu nih, Kak Dewi dari Langsa. Nah, Kak Dewi dari Langsa, ya. Allah hadir Kang. Insya Allah. Ini udah kalau Kak Dewi ini udah rasa Bandung ya, karena udah sering ke Bandung. Ya, basic saya satu lagi belum datang nih, Mbak Endang dari Magelang. Ini sama sering ke Bandung, Masya Allah. Kak Dewi ini selain sering ke Bandung, sering juga ke Baitullah. Alhamdulillah, udah kayak bolak-balik dari kamar ke kamar mandi ya. Masya Allah Kang. Udah jadi teteh ya Kang. Oh iya Teteh, Masya Allah iya lupa, udah jadi Teteh. Udah vibe-nya vibe Bandung ya. Semoga sahabat-sahabat lain pun dimudahkan untuk semudah bolak-balik ya. Ya berarti kalau bolak-balik, kalau nggak umroh ya haji puroda lah ya minimal ya. Amin, amin. Ya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lebih 6 ya. Maaf untuk sahabat-sahabat belum sapa dan nanti akan saya sapa juga ya. Sambil melihat perkembangannya semoga cepat datang. Ini siapa? Karini Andriani dari Melabo. Nah, sahabat-sahabat nih pasukannya Kapona, siapa lagi ya? Kak Yunda, Kak Devi. Nah, mudah-mudahan bisa gabung ya malam ini ya. Ada Gus Rob juga yang baru datang. Nah, baru masuk. Ada Pak Jamal Yusuf, Pak Sorowako ini keren-keren nih. Ada Kak Mutiawati dari Birun, Bangko Birun. Baik ya, mari kita buka pembinaan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dan untuk lebih menambah keberkahan akan dibacakan, dilantunkan ayat suci Al-Quran oleh sahabat saya Wahyu Saifuddin. Kepadanya kami persilakan untuk membacakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah keren Kang. Gas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Kang Wahyu yang sudah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga mendapatkan keberkahan ya, baik yang bacanya maupun kita semua yang mendengarkan ya, mendapatkan berkah dan keberlimpahan di malam ini. Selanjutnya akan dibawakan me time oleh sahabat saya Ustadz Maulana Abul Ala Al-Maududi. Padanya kami persilakan. Masya Allah, terima kasih ya Kang. Jarang yang bisa mengucapkan nama saya lengkap itu ya. Biasa udah jadi sahabat minimal 3 tahun. Ya, baik sahabat-sahabat semua.
Mari sama-sama kita sebelum memulai pembinaan YAI cabang di malam hari ini, kita minta temani dulu pada Allah dan titipkan apa-apa yang di luar jangkauan kita. Kita awali dengan istighfar dengan sebaik-baik istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Mari sama-sama bantu mengaminkan doa-doa yang nanti akan dipanjatkan di hatinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya sami'u qaribu mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat. Duhai Allah, kami bersyukur kepadamu ya Rabb, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami bisa menjadi jalan manfaat bagi banyak orang di luar sana sebanyak-banyaknya ya Rabb. Duhai Allah, kami bersyukur ya Rob, Engkau masih mengizinkan kami bisa berada di jalan kebaikan ini yang senantiasa diingatkan oleh sahabat-sahabat kami yang solih dan solihah, yang senantiasa kami terus diingatkan untuk terus taat dan dekat padamu ya Rob. Duhai Allah, kami bersyukur ya Rob, Engkau masih memberikan istiqomahan kepada kami, semua yang ada pada tubuh kami bisa menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang di luar sana ya Rabb. Doa Allah, kami titipkan sahabat-sahabat kami yang ada di sini khususnya dan umumnya semua pejuang-pejuang IOA di peradaban IOA. Semoga Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan keistiqomahan dalam jalan kebaikan ini ya Rabb. Kepada guru-guru kami, semoga Engkau berikan senantiasa keistiqomahan untuk mensiarkan ilmu-ilmunya sehingga menjadi amal jariah mereka ya Rabb. Untuk sahabat-sahabat kami juga, keluarga kami, orang tua kami yang mungkin hari ini sedang Engkau uji dengan sakit, maka jadikanlah sakitnya menjadi pengangkat derajat di sisimu ya Rabb dan menghapuskan dosa-dosa di masa lalunya ya Rabb. Ya Allah, kami titipkan juga kapal dakwah kami ini, Lembaga Mizakat Abu Yatama Indonesia dan YAI cabang di seluruh Indonesia. Semoga terus bisa memberikan manfaat, dijauhkan dari segala cobaan-cobaan dan masalah yang berarti ke depannya Rob. Doa Allah, kami titipkan juga para donatur, orang-orang baik yang senantiasa menitipkan sebagian hartanya kepada lembaga kami. Semoga mereka Engkau jaga dengan sebaik-baik penjagaan, Engkau luaskan rezekinya sehingga bisa terus memberikan hartanya dan menitipkan kepada kami sehingga kami bisa mengelola dalam program-program kebaikan yang kami susun ya Rabb. Allah, kami titipkan juga para penerima manfaat, orang keluarga-keluarga duafa, anak-anak yatim di seluruh Indonesia. Semoga Engkau kuatkan hatinya ya Rabb, Engkau ikhlaskan dalam mendapati segala takdir terbaikmu ya Rabb, dan Engkau kuatkan hatinya sehingga hanya berharap bergantung kepadamu saja ya Rabb, bukan kepada kami, karena kami hanya sebagai perantara rezekimu hadir untuk mereka ya Rabb. Ya Allah, kami pernah bersama-sama di jalan dakwah ini bersama sahabat kami, maka izinkan juga kami kelak ya Rabb, bisa bersama-sama beribadah, bisa bersama-sama sujud di depan Ka'bahmu ya Rabb, sebelum nanti kami wafat ya Rabb. Ya Allah, izinkan kami juga kelak ya Rabb bisa bertemu kembali, reuni kembali bersama sahabat-sahabat kami dan kami bisa menceritakan apa-apa yang telah kami perjuangkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jannahmu nanti ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ustadz
Maulana Abul Ala Al-Maududi ya, yang akrab disapa dengan Kang Dudi ya, yang telah membacakan Me Time malam ini yang syahdu. Semoga saja apa-apa yang jadi doakan ketika diaminkan bersama menjadi salah satu wasilah diaminkannya Pak oleh para malaikat juga ya, sehingga jadi wasilah Allah tolong kita ya, karena pertolongan Allah itu amatlah dekat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya menyapa pemateri kita malam ini ya, yang sudah ganteng maksimal dari tadi, boleh yang tidak ada uzur, uzur untuk on cam ya, biar disapa. Karena ini Bang Pito ini baru ya, baru di Abuliyatama berapa lama Bang? Baru 8 tahun lebih lah ya. Nah, tapi Baru 3 bulan dong. ini kalau di medsos udah lama berkecimpung di dunia sosial juga ya. Boleh ya, sahabat-sahabat yang tidak ada uzur, boleh on cam terlebih dahulu ya, biar sama-sama tahu, sama-sama tahu. Biar saling kenal juga ya dengan Bang Pito ini. Ini yang lagi di kerjaan juga nih Mbak Nur Hayati ya. Kak Nur Hayati. Semoga sehat-sehat, lancar kerjaannya ya. Tuh, menyempatkan waktu juga untuk bisa ikut pembinaan cabang. Semoga jadi nilai ibadah ya. Ada Bunda Mira juga tuh dengan kesibukannya. Sehat-sehat Bunda. Sehat-sehat Kang Aen. Alhamdulillah. Ditunggu kalau main ke Jogja kabar-kabar. Siap Bunda. Boleh ya, yang tidak ada uzur boleh on cam ya, biar vibe-nya lebih terasa ya. Jogja. Baik, tanpa berlama-lama ya, kita akan masuk ke materi kita yang akan disampaikan oleh Bang Pito ya, Bang Alpito. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Buya Al-Mukarrom Syekh Kang Aen, Masya Allah, tabarakallah. Wah, ini saya dikira jadi ini, Kang jadi vokalis apa ini? Masya Allah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sahabat-sahabat semuanya, ini saya agak-agak tegang ya, karena yang saya yang saya sampaikan ini ke suhu-suhu dan senior-senior di PPA dan Abuliyatama ya khususnya. Karena saya di Abuliyatama sendiri kurang lebih baru 3 bulan gitu. Jadi insya Allah, tapi untuk sharingnya mungkin nggak lama ya, untuk pemaparannya paling 10 menit untuk sosialisasinya. Karena kita mempunyai program terbaru yang insya Allah bakalan memiliki dampak yang lebih meluas insya Allah ya. Kita luaskan lagi dampak kebaikan dari Abuliyatama ini, bagaimana nanti seluruh Indonesia ini bisa merasakan kebermanfaatan dari Las Abuliyatama Indonesia ini. Nah, perkenalkan diri terlebih dahulu ya sahabat semuanya. Nama saya Mas Agus Alvito Johan Parinza. Nah, kalau orang Sumatera Selatan itu biasanya nggak asing tuh dengan kata atau nama Mas Agus atau MGS. Nah, itu ciri khas nama dari Sumatera Selatan itu. MGS, KMS, KGS, sama Raden. Nah, itu di Palembang itu ada tuh. Mungkin dari Prabu Muli ya, ada ya dari Lahat atau dari Muara Enim ya. Itu sudah tidak asing mendengar kata Mas Agus, nah, Vito. Nah, saya aslinya dari Empat Lawang ya, Kabupaten Empat Lawang, lebih dekat dengan Bengkulu sama lebih dekat dengan Jambi. Nah, dekatan sama Jambi dengan Bengkulu juga gitu ya perbatasannya. Nah, itu untuk saat ini domisili, dulu kuliahnya di Bengkulu, domisili saat ini di Bandung. Alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun mencari jodoh teteh-teteh Bandung ya.
Mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Insya Allah ke depannya mungkin kita bakalan banyak tektokan ke depan. Baik, untuk hari ini ya kita akan membahas tentang materi lebih ke sosialisasi program terbaru juga, yaitu tentang pengabdian di Indonesia Timur khususnya. Jadi insya Allah kita bakalan mengadakan program terbaru untuk ke Indonesia Timur. Mungkin nanti ada dari Indonesia Timur juga ya, dari mana ya? Ada yang dari Indonesia Timur tidak dari sini di Zoom ini? Mungkin dari apa dari NTT kah atau dari NTB kah atau dari Sulawesi? Belum ada ya? Rata-rata emang dari, oke, boleh absen ya, yang mungkin dari Indonesia Timur, mangga di absen, nanti kita bakalan penyampaian. Nah, untuk materi hari ini, bukan materi ya, lebih ke sosialisasi program hari ini mengenai, ini saya izin share screen ya sahabat semuanya. Ini saya izin share screen. Oke, sebentar kita tampilkan terlebih dahulu. Oke, apakah sudah jelas sahabat semuanya? Pasang kayu dari mana nih Pasang kayu ini? Provinsi apa ya Pasang kayu ya? Sulawesi. Oh Sulawesi ya? Masya Allah. Salam kenal saya Sulawesi udah berapa kali ya? Oh Sulawesi Barat ya. Saya baru sampai selatan doang kemarin. Sampai Toraja paling jauhnya. Oke, salam kenal ya Kang Hafiz dari Sulawesi Barat. Insya Allah nanti akan main-main lah ke Sulbar ya. Nah ini untuk sosialisasi program terbaru kita. Insya Allah namanya sosialisasi program Ekspedisi Relawan Indonesia atau kita sebut ERI. Nah, apa itu ERI itu sebenarnya? Nah, ERI ini kurang lebih adalah program terbarukan dari Las Abulia Tama Indonesia yang mana menyisir ke daerah pelosok-pelosok Indonesia. Jadi bukan hanya timur sebenarnya, tapi untuk segmen terbaru ini insya Allah kita akan mulai di daerah timur. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti ada rezeki, ada kesempatan kita akan datang ke daerah barat, daerah utara dan lain-lain gitu ya. Kita datangin semua. Yang penting semuanya akan menerima kebermanfaatan dari Lasnas Aulia Tama Indonesia ini. Nah, dari mana RI ini berada dan apa yang akan apa yang akan kita lakukan di Ekspedisi Relawan Indonesia ini? Nah, yang pertama, Ekspedisi Relawan Indonesia ini adalah program pengabdian masyarakat ke pelosok-pelosok negeri di Indonesia yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Nah, yang kedua, targetnya nanti anak muda atau mahasiswa seluruh Indonesia dan perwakilan setiap cabangnya. Nah, nanti insya Allah saya akan berkoordinasi dengan Kang Tegar, bagaimana nanti setiap cabang kalau bisa mengirimkan delegasi, tapi terbatas ya siapa cepat dia dapat, karena memang tidak mungkin semuanya bakalan bisa kita berangkatkan. Jadi nanti akan terbatas, target saya sih sekitar 20 sampai 30 orang terlebih dahulu yang akan kita bawa ke lokasi nantinya. Nah, untuk lokasi kali ini kita akan berangkat ke pelosok di Indonesia Timur. Nah, untuk brand value-nya, insya Allah nanti lembaga zakat kita ini lebih dikenal lagi se-Indonesia gitu ya, dan mendapatkan program sustain di pelosok Indonesia. Nah, di mana kita akan berlabuh, sahabat-sahabat semuanya. Nah, ini adalah foto dokumentasi pada saat saya melakukan survei dan perjalanan ke Indonesia Timurnya. Ya, insya Allah sudah diterima langsung oleh kepala desa, oleh pihak sekolah, oleh puskesmas, dan lain-lain. Insya Allah dari perangkat perangkat pemerintah desa dan sekitarnya udah menerima kita banget dan bahkan sudah menunggu banget nih kebermanfaatan yang harus kita berikan kepada masyarakat yang ada di desa sana. Ya, kita bakalan berlabuh ke Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Dusun Baku, Desa Sumi, Kabupaten Bima. Nah, insya Allah dari lokasi ini kita sudah berkoordinasi, bahkan kemarin Alhamdulillah sudah langsung ngobrol dengan gubernurnya langsung, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Zulkifli Mansyah, dan kita sudah sampaikan niat baik kita ke beliau untuk mengadakan kegiatan yang benar-benar mungkin boleh nih sambil buka-buka Google Maps gitu ya. Nah, itu di bagian ujung timur banget ya, ujung timur Indonesia, sorry, ujung timur Pulau Sumbawa atau Nusa Tenggara Barat udah berbatasan langsung dengan Labuan Bajo atau Nusa Tenggara Timur. Jaraknya ya kurang lebih hanya 7 jam naik kapal ya, 7 jam naik kapal. Jadi sudah sebelahan banget pulau dengan Pulau NTT.
Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya di Desa Baku ini atau Dusun Baku ini? Kenapa kita harus ke sana gitu ya? Nah, insya Allah kemarin tuh kita sudah berkunjung dengan sekolahnya. Itu ada sekolah SD Impres. Sekolah ini hanya memiliki 4 bangunan utama dan 3 diantaranya itu digunakan untuk belajar oleh kelas 1 sampai kelas 6. Jadi setiap satu ruangan itu diisi 2 kelas. Jadi kelas 1 sama kelas 2, kelas 3 sama kelas 4, kelas 5 sama kelas 6. Jadi sangat amat miris ketika pendidikan di sana belum apa ya, belum dibantu secara maksimal gitu ya. Insya Allah nanti dokumentasinya akan saya tampilkan di akhir. Nah, di- dengan masjidnya sendiri sebagai pusat peradaban kita, karena em, apa ya, majunya sebuah daerah itu atau sebuah tempat itu, bagaimana masjidnya itu harus terberdayakan, bagaimana masjid itu harus nyaman untuk orang-orang sekitarnya, bagaimana dulu kita mengembalikan nanti fungsi masjid ini sebagai tempat diskusi, tempat memecahkan masalah, tempat apa ya, tempat kita sebagai umat muslim itu bersandar di masjid itu. Nah, ini akan kita kembalikan, usahakan untuk mengembalikan fungsi masjid yang sebenarnya. Masjid di Dusun Baku ini tidak memiliki toilet sama sekali. Oh ya, siap, nanti ditampilin ya dokumentasinya. Tidak ada toilet sama sekali, sahabat-sahabat semuanya. Jadi benar-benar menyatu dengan alam toiletnya. Nah, itu nanti akan saya tampilkan dokumentasinya seperti apa. Nah, untuk lingkungannya sendiri seperti yang nanti ditampilkan, bahwasanya lingkungan terlihat kumuh karena pertama kali ke sana tuh sampahnya ada di mana-mana berserakan dan lain-lain gitu ya. Sehingga lingkungan sekitar ya akan tidak sehat gitu dengan sampah yang ada di mana-mana. Dan untuk permasalahan lainnya ada akses jalan, sahabat-sahabat semuanya, bahwasanya akses jalan di sana itu bisa dikatakan persentasenya dari pihak desa itu menyampaikan baru 70% pengadaan aspalnya. Jadi sekitar 30% itu belum ada aspal. Jadi benar-benar tanah yang bebatuan juga. Jadi ketika ada ibu hamil, itu usia 6 bulan sudah harus ke desa, ke puskesmas. Karena kalau tidak, maka bakalan brojol tuh di jalan kalau misalnya di usia 8 bulan, 9 bulan kandungan gitu ya. Nah, ada juga listrik. Di sana sama sekali tidak ada listrik, hanya menggunakan genset. Itu pun hanya ada 2 keluarga ya yang memiliki genset dari 300 kakak itu. Jadi otomatis kemarin sudah menyampaikan bahwasanya kita akan mengusahakan untuk pengadaan panel surya. Insya Allah kita maksimalkannya secara semaksimal mungkin. Dan jika di sana kebutuhan air yang langka, jadi nanti akan kita usahakan juga untuk pembangunan apa? Pembangunan sumur. Nah, di sini dalam memecahkan masalah ini tentu kita dari pusat juga membutuhkan apa ya, dorongan dan support dari sahabat-sahabat yang ada di cabang-cabang untuk kita bersama-sama merealisasikan program ini, yang mana kita bisa menebarkan kebermanfaatan ke masyarakat luas gitu ya, salah satunya di Indonesia Timur ini. Nanti insya Allah kalaupun nanti ada di daerah, mungkin daerah Medan atau daerah mana yang memungkinkan untuk kita datangkan melakukan pengabdian lagi, kita bersama-sama untuk membangun daerah tersebut gitu ya. Nah, insya Allah ini sebagai salah satu ikhtiar kita menebarkan kebermanfaatan di seluruh Indonesia. Nah, itu. Nah, untuk timelinenya sendiri, sahabat-sahabat semuanya, insya Allah nanti di tanggal 15 November kita akan coming soon. Jadi nanti ada flyernya. Terus juga nanti di 22 November kita akan baru melakukan open recruitment relawan se-Indonesia. Yang ketiga nanti 11 Desember akan ada seleksi berkas dan 24 Desember bakalan ada wawancara. 6 Januari ini sudah penyambutan peserta-peserta yang akan kita bawa. Tanggal 22 Januari kita mulai keberangkatan dan 25 Januari pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu perjalanannya, sahabat-sahabat semuanya, kita dari Surabaya ke Bima itu kurang lebih memakan waktu 3 hari 4 malaman gitu ya. Jadi menggunakan kapal laut. Jadi selama 3 hari 4 malam, kalau sahabat nanti rezeki untuk ikutan, maka siapkan mental dan tenaganya gitu ya untuk melaksanakan perjalanan ini. Itu, dan juga tolong jangan lupa nanti follow Instagram kita, yaitu Relawan Abulia Tama Indonesia ya. Relawan Abulia Tama Indonesia, mangga di follow untuk saling support satu sama lain gitu ya. Nah, terima kasih. Mungkin itu ya singkat ya untuk sosialisasi programnya. Insya Allah ini adalah dokumentasinya. Mungkin bisa dilihat di sebelah kanan ini, sebelah kiri, mohon maaf, ini toilet masjidnya yang benar-benar sudah menyatu dengan alam ya, dengan alam, dengan lingkungan sekitar, tidak ada penutupnya lagi. Maka dari itu kita akan mengusahakan untuk melakukan pembangunan toilet masjid ini sendiri juga gitu ya. Nah, ini kita sudah bersama-sama dengan warga desa setempat yang hari ini maaf
pada saat itu sedang melakukan pengeboran air untuk pembangunan sumur, dan sebelah kanan ini paling ujung ini adalah kondisi sekolah, bangunan sekolah yang hancur rubuh, dan mereka mengharapkan ada pembangunan kelas ya, ruang kelas gitu, dan ini menjadi salah satu ikhtiar kita bersama. Ini kondisi sekolahnya, dan ini bersama anak-anak sekolah ya, anak-anak sekolah, dan ini bersama para pemuda Karang Taruna yang ada di Desa Sumi atau Dusun Baku ini juga sendiri. Nah, mungkin itu sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, khususnya untuk agama juga, membantu saudara-saudara kita. Dan semoga sahabat-sahabat semuanya apa ya bisa mensupport ini secara maksimal nanti program ini ke depannya. Dan amin amin ya Allah, semoga bisa berkontribusi. Amin amin. Saya mengharapkan banget untuk saudara-saudara semuanya untuk bisa berkontribusi secara maksimal. Walaupun mungkin fisiknya tidak bisa berangkat, tapi insya Allah ada ikhtiar-ikhtiar yang lainnya yang bisa kita maksimalkan secara bersama-sama untuk kemajuan bangsa ini khususnya gitu ya. Nah, mungkin itu singkat saja untuk mensosialisasikan program. Saya ingin lebih banyak berdiskusi ya dengan sahabat-sahabat semuanya, agar apa ya, agar program ini bisa berjalan secara maksimal dan bisa menebarkan kebermanfaatan di masa depannya gitu. Nah, mungkin itu saja sahabat-sahabat semuanya. Em, Oke, Oke, em, mungkin nanti akan dijawab sambil dikembalikan dulu ke Syekh Ain, Masya Allah. Baik, jazakumullah khair pada pemateri kita yang luar biasa, luar bioskop dan sering ada di luar ya. Bang Vito yang tadi telah menjelaskan secara gamblang dan sengaja tidak dikeluarkan semua materinya biar membuka ruang-ruang untuk saling berdiskusi ya, saling bertanya jawab, untuk yang tidak paham, yang kurang paham atau yang kurang mengerti atau yang mau berkontribusi boleh ya, dibuka dulu 1, 2, 3 pertanyaan ya, boleh di open mic untuk bertanya ataupun misalnya di chat juga boleh ya. Baik, untuk sesi pertanyaan saya buka terlebih dahulu. Silakan sahabat-sahabat semua yang mau bertanya boleh langsung open mic ya, open mic atau di chat ya. Yang terlebih dahulu sudah ada di chat boleh silakan Bang Pito untuk Oke. dijawab terlebih dahulu ya. Oke, syukron. Gus Rof sudah bertanya atau ini ya, lebih bertanya kayaknya ya. Mungkin untuk data-data demografi, insya Allah kita sudah dapat kemarin dengan kepala desa. Total desanya, untuk total desanya sendiri, itu kurang lebih ada 5.000, 5.000 apa namanya, 5.000 penduduk atau warga yaitu ya. Nah, untuk di dusun ini kurang lebih itu ada 300 warga atau 300 keluarga ya, 300 warga. Dan untuk fasilitas umumnya atau infrastrukturnya seperti saya sampaikan tadi, pertama untuk akses jalannya itu kurang lebih 70%. Nah, mungkin sambil saya share dulu sebelum ini ya, apa ya, kondisi jalannya ya, sebentar. Nah, sambil di share screen. Ini benar-benar sahabat-sahabat semuanya jalanannya apa ya, bikin sakit pinggang ya sepanjang perjalanan. Bentar. Nah, ini bentar kita lihat ya mana perjalanannya yang mana ya. Nah, ini ya. Kelihatan Kang Ain? Aduh, ini perjalanan kita jalan di Papua di kampung ini. Belum ke play. Baru ada tampilan galeri foto-fotonya aja. Ya, karena memang belum selesai pembangunannya guys. Ya, masih kita sama. Nanti Bang, itu belum muncul, baru muncul tampilan ini Bang. Foto-fotonya aja, videonya. Nah, tuh gambarnya belum ada ya Bang. Oh, gambarnya belum ada ya? Belum muncul, belum terputar videonya. Oke, ulang. Ini Kang, udah nampak belum?
Masih belum, coba diklik lagi bagian share-nya, terus Oke, nanti oke, lihat. dipilih yang mau di share-nya yang mana. Kayaknya tadi yang pilih di share-nya foldernya aja, jadi yang kelihatan folder aja. Ini Nah, udah tuh. udah ya. Nah, nampak, nampak, Oke, nampak. nah. Aduh, ini perjalanan kita nih. Jalan di Papua, di kampung ini. Kawasan ini menggunakan jalan aspal ini masuk ke jalan trayeknya karena memang belum selesai pembangunannya, guys. Ya, itu. Masih, kita selalu proses aktif perjalanan kita. Kalau musim hujan gimana nih, Kang? Oke, nah mungkin itu ya gambaran ininya. Udah ada Kang Nain ya. Tadi nampak ya? Tadi pertanyaannya kalau musim hujan gimana tuh? Kalau bahasa Inggrisnya takut disereule nggak gitu? Kalau musim hujan, udah pasrah aja kalau musim hujan mah. Mau gimana lagi? Udah begitu jalannya. Apa bisa kerjasama dengan kampus dan atau kampus KKN Mandiri? Maksudnya gimana, Gus? Afwan, Kalau Gus. sekarang itu kan modelnya KKN itu memilih tempat. Jadi tidak misalnya tidak ditempatkan oleh kampus ya. Kita misalnya mengkoordinir dari kampus mana diajak ke sana itu. Kemungkinannya itu mau. Makanya ada yang kemarin tuh misalnya KKN ke Aceh, KKN ke Sumatera. Padahal itu kampus di Jawa gitu ya. Ada yang ke daerah timur. Lah itu bisa jadi itu bisa menjadi alternatif. Mumpung waktunya masih ada, kita mungkin gerilya ke kampus-kampus tertentu, misalnya swasta yang bonafit dan sebagainya itu biasanya mereka apa ya semaunya mahasiswanya mau ke sana gitu. Jadi tidak seperti dulu. Kalau dulu kan harus diplot di daerah sini gitu lah. Dengan seperti itu kan mesti mereka juga biasanya kalau misalnya kampusnya itu swasta bonafit itu kan rata-rata anak-anak orang pejabat ya, itu bisa kadang-kadang nanti bisa CSR lah atau apapun lah, namanya usaha lah, nanti siapa tahu itu bisa Siap, siap. menjadi jalan buat kita ya. Siap, syukron Gus. Nanti insya Allah kita ikhtiarkan ya untuk kerjasama dan lain-lainnya. KKN dan sejenisnya gitu ya. Nanti itu nanti perlu apa ya? Perlu orang yang pernah melakukan kerjasama nih. Kita belum pernah nih masalahnya dengan kampus, tapi nanti kita ikhtiarkan secara maksimal gitu ya. Ada lagi? Kalau hujan biasanya. Boleh boleh nanya nggak Bang? Mangga, mangga Kang, mangga. Halo Bang. Yuk, weh, ke Bang Reza lagi nih. Gas, Bang Reza, gas. Untuk yang pertama mau ditanya juga sama Bang Alvito sama Kang Ain juga kan. Uh, ini kan program baru kan gitu. Apakah program ini cocok kita untuk ke YAI-nya atau ini program khusus kelasnya gitu? Karena jujur kalau misalnya program ini kayak mana saya bilangnya? Karena program kita aja ya iya aja belum semuanya gitu kan terlaksana. Nah, karena mungkin ya kalau saya melihatnya cocoknya ini program las kan begitu. Kan itu satu. Kemudian mungkin dengan pandangan mata saya terlalu jauh kita melihat ke NTT gitu. Pernah nggak Bang Alvito ngecek setiap cabang apa yang kurang di tempat kita kan begitu? Ya di Tanjung Balai, ya mungkin di Sidimpuan, ya kan, yang mungkin di daerah-daerah yang lain kan begitu. Ya artinya memang betul desa di sana itu perlu bantuan. Tapi kan kita kan berjuang sama-sama di sini. Apakah kita itu pernah nggak gitu? Bang Alvito atau kawan-kawan juga las ngecek gitu kan
di tempat kita tuh apa sih kurangnya? Entah ada juga yang masjid yang susah, ya kan? Atau ada juga sih yang yang SD atau sekolah yang payah begitu. Nah, artinya dengan pandangan saya, ya boro-boro kita jauh-jauh ke sana, sedangkan di tempat kita sendiri aja masih ada yang seperti itu. Itu dulu sih Bang Alvito. Yang pertama tadi, apakah program ini untuk LAS atau untuk YAI? Kan begitu. Karena jujur kita juga program YAI kita banyak yang sampai sekarang itu belum maksimal. Kan begitu. Siap. Kemudian tadi tuh apakah kawan-kawan dari pusat hanya mencari tempat yang seperti itu agar fundingnya lebih besar? Kenapa nggak ke tempat kita juga begitu ngecek? Nah, buru-buru sampai tadi Bang Alvito bilang 3 hari perjalanan di laut kan? Nah, ya apa ya sampai seperti itu? Kalau misalnya ada di daerah kita, misalnya ya kayak di tebing tinggi, mungkin di Deli Serdang, mungkin di kisaran. Ya, kalau misalnya memang kriterianya cari SD seperti itu, ya kita bisa cari juga seperti itu kan begitu. Nah, mungkin itu saja Bang Alvito sama Kang Ayen. Oke, sip. Terima kasih, Kang Reza. Jadi memang ya, sahabat-sahabat semuanya, program ini saya bawa langsung karena memang untuk apa ya, untuk lebih memperkenalkan Las Abuliatama Indonesia. Dan itu yang akan berkaitan juga dengan pertanyaan yang kedua gitu ya. Ini lebih ke mensosialisasikan bahwasanya kita punya program baru, bukan berarti sahabat-sahabat yang ada di cabang harus melaksanakan juga enggak, tapi kita cuma pengen doa dan supportnya, kalaupun nanti pengen pengen mengikutin program ini atau ingin ikut bersama kita ke daerah timur, mangga gitu, mangga kita terbuka terbuka banget gitu ya. Nah, tapi untuk kenapa memilih daerah timur gitu ya? Yang pertama seperti yang saya sampaikan kepada para pimpinan juga bahwasanya ini adalah langkah kita untuk memperkenalkan Las Abuliatama Indonesia, itu yang pertama. Dengan cara apa ya? Dengan cara menggait orang-orang di luar dari alumni PPA, di luar dari Las Abuliatama, di luar dari para donatur kita yang belum kenal sama sekali Las Abuliatama Indonesia. Itu. Dan juga saya melihat memang ketika saya bergabung bersama Las Abuliatama Indonesia dan sosial media kita itu memang benar-benar ini ya, benar-benar minim banget gitu. Masih sekitaran angka 7.000 followers. Dan ini salah satu langkah saya untuk mencoba menaikkan engagement Instagram kita agar lebih dikenal juga di masyarakat luas gitu ya. Dan ini salah satu ikhtiar gitu, ini salah satu ikhtiar saja gitu ya. Insya Allah kita secara maksimal gitu. Dan Indonesia Timur memang tempat yang seksi, bahasanya tempat yang seksi untuk didatangin oleh mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia gitu. Karena memang ada daya tarik tersendiri ya kalau Indonesia Timur itu, bagaimana yang mungkin menjadi anak tiri oleh pemerintah begitu ya, bagaimana kurang terperhatikan dan lain-lain ya, tidak menutup kemungkinan seperti yang saya sampaikan tadi gitu, kita bisa saja nanti ke Medan, kita bisa jadi ke Aceh dan ke daerah barat lainnya gitu, tidak menutup kemungkinan juga gitu. Tapi langkah awal ini bagaimana caranya, saya ingin menggait orang-orang di luar dari kita dulu untuk bersama-sama memperhatikan ada Las Abuliatama Indonesia nih yang ada gitu. Nah, ini menjadi langkah utama kita gitu. Nah, insya Allah nanti kalau ada kegiatan kedua, ekspedisi relawan yang kedua, kita bisa jadi ke Medan, bisa jadi ke Aceh tadi gitu ya. Tergantung bagaimana daya tawar yang ada di daerah tersebut. Karena memang tidak menutup kemungkinan sahabat semuanya bahwasanya untuk apa ya, di luar daerah timur ya, minat seseorang itu atau mahasiswa itu apa ya, mereka itu tertarik dengan daerahnya itu, dengan daerah timur pertama. Yang kedua, bagaimana ada tempat yang bisa mereka jadikan apa ya, jadikan selfie, jadikan ya konten dan lain-lain gitu. Karena ya dari mereka juga selain ingin melakukan pengabdian sosial, mereka pengen jalan-jalan juga gitu. Nah, itu pertama. Kemarin tuh sudah sempat pengen ada dua nih kemungkinan antara NTB tadi sama ke tebing tinggi, sorry, ke Medan, ke Toba gitu ya. Karena memang Toba ini seksi juga, Toba ya sebenarnya. Toba ini seksi juga, ada tiga malah. Manado juga ya kalau nggak salah kemarin. Tapi pertimbangannya adalah pertama itu adalah aksesnya gitu ya, kalau ke daerah em, apa ya, Medan ya, daerah Sumatera Utara, aksesnya karena target kita adalah mengajak mahasiswa seluruh Indonesia yang biasanya kalau saya melakukan kegiatan ke daerah timur itu
titik kumpulnya ada di Surabaya dan naik kapal gitu. Nah, kalau di Sumatera itu saya belum pernah melakukan kegiatan Sumatera kecuali saya waktu itu di Sumatera. Nah, itu adalah yang namanya ada titik kumpul. Nah, titik kumpulnya itu biasanya langsung ke lokasi tersebut. Nah, kalau langsung ke lokasi tersebut, maka biayanya akan jauh lebih bengkak gitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Maka dari itu kita memilih untuk Surabaya terus ke Bima gitu karena aksesnya lebih mudah untuk ke Bimanya itu naik kapal. Terus juga biayanya juga bisa kita tekan bersama-sama gitu, tekan budget lah bahasanya gitu. Tuh, jadi ada beberapa pertimbangan seksinya lokasi gitu ya, seksinya lokasi dalam tanda kutip, karena memang target kita adalah anak-anak muda, mahasiswa seluruh Indonesia begitu, sahabat-sahabat semuanya. Dan semoga bisa dipahamin. Jadi ini bukan wajib ya, bukan wajib untuk dilaksanakan, tapi ini sebagai sosialisasi kita agar teman-teman tahu bahwasanya kita ada program baru. Mangga kalau mau bersama-sama ikut membersamai, nggak juga tidak jadi nggak jadi paksaan gitu bahasanya. Jadi ini semacam sosialisasi bagaimana kondisi di Indonesia Timur. Seperti itu ya sahabat-sahabat semuanya. Semoga dapat dipahami. Kembali ke Kang Ain. Bang Vito, Ya gimana? untuk nanti kalau misalnya ke Samosir, Bang Vito nggak usah khawatir, nanti saya bawa jalan-jalan. Ah, enggak, karena Aman, kemarin aman. itu ada kawan pernah cerita, kami sempat buat juga kemarin, itu di Samosir itu memang ada eh, lingkungan, ya kalau di Samosir kan rata-rata memang Kristen semua di situ kan. Artinya di situ ada lingkungan juga yang masjidnya nggak ada, tapi ada anak-anak yang mau ya Muslim lah, yang sedikit minoritas yang mereka itu punya belajar yang kuat untuk belajar bagaimana Islam ini, tapi biaya nggak ada. Jadi kami kemarin itu kawan pernah cerita, ya ke sana itu bawa Al-Quran, ya cerita juga. Artinya ya kalau misalnya Bang Vito cerita Medan dengan biaya bisa kita tekan, nah itu aman itu Bang Vito. Nggak usah pala Bang Vito Ah, ah. ini Jadi gini, kemana Abang. kita bawa kemana gitu. Maksudnya tuh kita tuh bawanya rombongan ya, bawanya rombongan 30-40 orang. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau saya sendiri mah hayu aja gitu. Tapi kan masalahnya 30-40 orang. Kalau naik pesawat semua kan anggap aja deh 1 juta. Artinya butuh 40 juta, 80 juta untuk pulang pergi gitu ya. Belum lagi biaya lainnya gitu. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Sedangkan kalau kita di daerah timur tadi, kita hanya butuh 600.000 untuk pulang pergi gitu ya, 600.000. Naik Nah, dari kapal itulah dari Jakarta, pertimbangannya begitu. dari mana Bang? Apa dari Naik Jakarta kapal, nih misal nih naik pesawat dari Jakarta ke Medan itu kan kurang lebih 1,1 naik atau kapal satu juga koma lah dua Bang, gitu. Ah, gimana? naik kapal juga nanti. Naik kapal juga? Ada dari kapal Iyalah, ini. ada lah, kita ke Belawan bisa, dari Ah, Jakarta ke itu. Belawan, Nah, nanti dua insya Allah hari kita juga, 2 hari 3 malam. nanti insya Allah kalau memang memungkinkan Nah, kita eri batch 2-nya kita adakan di Sumatera Utara ya kalau memungkinkan nanti insya Allah ya. Semoga rezeki kita lancar terus dan diberikan kesehatan ya sahabat-sahabat semuanya. Amin, amin, amin. Pimpronya Bang Rizal berarti ya. Aman itu. Jadi langsung Kalau ini temanya Pimpronya ini. Korwil 5 ini, Pimpronya Waduh, kalau ini Korwil 5 ya. siap, insya Allah ini karena sejauh ini saya belum pernah naik kapal dari Jakarta ke daerah Sumatera ya. Jadi sejauh ini hanya jalur darat semua. Tapi emang kalau memungkinkan insya Allah kita adakan gitu ya. Kita ada insya Allah. Jalur darat pun bisa juga Bang. Gitu. Kita mati mabuk kita di jalan nanti mabuk kita di jalan itu. Lebih Naik bis. mabuk lah naik kapal enggak? Oh kalau naik kapal aman. Goyangannya tidak. Oh, beda-beda berarti. Naik kapal bisa, naik naik darat pun bisa, aman itu Bang. Gitu. Mantap lah. Insya Allah kita adakan lagi ya pertengahan tahun depan ya. Sebelum Lebaran itu Bang Rizal udah siap tuh. Kita atau kurban ke sana kita kurban. Bisa tuh berubah Gitu. rencana dulu kita Mesir, gas terus. 1000 kambing. 1000 kambing. Itu cocok itu. Sapi ya? Madiun juga. Iyalah.
Bisa itu, bisa. Nah, insya Allah kita doakan ya. Kita bawa Semoga. langsung ke Mulai Samosir. sekarang digalang gitulah. Nah, nanti ini sebagai langkah awal dulu. Nanti insya Allah kalau memang berhasil, bisa kita lanjutkan batch 2-nya, kita maksimalkan batch 2. Dan semoga nanti para pimpinan juga semangat ya kalau misalnya kita mengadakan di Medan gitu ya. Nah, balik Amin. ke Syekh Ain, Masya Allah Syekh Ain. Gus Ain apa Gus Ain sekarang Gus Ain? Gus Rob ada juga di situ. Nah tuh cenah timur yang ada yang dekatnya Jawa Timur katanya. Mbak Neni dari Madiun. Terus ini, berarti kan kalau Pimpro udah ada tuh Bang Reja ya. Buat itunya, pasokannya 1000 kambing udah ada dari Magelang. Oh ini collab Amin. nih, kolaborasi nih. Bang Reja siap tampung ya. Beban nambah beban lagi Insya Allah, gas terus. Gas Oh, terus. ini yang saya senang dari Bang Reja tuh gas terus nih. Terus nggak usah ngerem lagi. Kalau di sepak bola ini total football nih, kayak Belanda nih total football. Serang Pokoknya terus. gini loh Kang Ain, yang Peran penting jangan Rizka. cerita aja. Cerita aja. Benar. Kalau pepatah tuh lu jual gua borong ya. Guys, Harus gas terus. Nah, terus. Keras. banyak kali program nggak jadi kita pun bingung jadinya kan. Betul. Kalau di Tanjung Balai daerah-daerah mana Bang? Itu yang lokasinya mirip-mirip tadi. Tanjung Balai, kalaupun ada kan, ya ada sih di pelosok paling ya kalau misalnya kalau memang mau mencari yang kayak tadi Samosir bisa yang minim muslim di situ kan. Kawan itu pernah ke sana gitu, bawa Al-Quran, bawa yang lain-lain lah untuk keperluan di sana. Kalau Nanti bareng tadi Kang Ain itu survei kita Kang Ain. Kita langsung berangkat ke Sumatera Utara Kang Ain. Tuh, brief Terbang, besok kita terbang. tuh. Sumatera Utara. Nih. Bang Vito sekalian tanya Bang, itu teknisnya kalau misalnya ke sana kan 3 hari ya, di sana 3 hari. Ya berangkatnya ya. Bukan di lokasi. Lokasi kurang lebih 5-7 hari menyesuaikan dengan jadwal kapal pulang. Kaitannya kan dengan gini, yang dikerjakan itu misalnya apa? Katakanlah misalnya apakah dengan 7 hari itu bisa selesai atau mungkin masih ada tim yang ditinggal atau ada kerjasama dengan bukan EO ya, artinya relawan lokal atau bagaimana tekniknya biar nanti jangan sampai nanti kita udah keburu kapalnya berangkat kita belum selesai misalnya pembangunan fisik dan sebagainya itu mungkin timeline-nya harus settle gitu ya. Nah, betul. Nah, saya juga lupa menyampaikan konsepnya itu sebenarnya mungkin sahabat-sahabat semuanya belum ini ya, belum pernah dengar juga ya konsep pengabdian yang seperti ini. Mungkin pernah lewat lah, mungkin kayak pengabdian arah pemuda dan lain-lain. Insya Allah kita itu bakalan dibagikan menjadi 4 divisi. Pertama divisi pendidikan, kedua nanti divisi kesehatan, ketiga nanti divisi media pariwisata dan ekonomi lingkungan. Nah, 4 divisi ini nanti dibagi nih orang-orangnya sekitar masing-masing 10 gitu misalnya, masing-masing 10 orang nanti insya Allah yang pendidikan nanti ke sekolah gitu, yang kesehatan nanti bantu cek kesehatan masyarakat yang ada di sana, yang ekonomi lingkungan melakukan apa ya perbaikan lingkungannya seperti apa, dan media pariwisatanya nanti bagaimana memperkenalkan pariwisatanya. Jadi secara maksimal tuh selama seminggu itu untuk melakukan hal tersebut. Nah untuk agenda utama kita ya tadi pembangunan dan lain-lain bakalan di follow up secara berkala nih setelah setelah program itu berlangsung gitu. Jadi insya Allah itu Kang Gus Rock untuk insya Allah ranah pergerakannya nanti dibagi 4 divisi dan lain-lain gitu. Nah, gitu. Nah sekaligus Tadi kan ya gimana Gus? Tadi kan kayaknya sudah ada semacam awalan dengan gubernur gitu ya, artinya bisa jadi justru kita tuh tinggal dalam tanda kutip sebenarnya kita sebagai pemantik saja bahwa sebetulnya itu bisa dilakukan oleh instansi setempat, katakanlah ada puskesmas, ada dinas pendidikan, ada apapun ya, mungkin misalnya atau yang dari sisi keagamaan dengan UIN yang di sana dan sebagainya, mungkin kan itu bisa ya mungkin ya. Bisa insya Allah.
Kemarin itu memang lagi ngobrol sama beliau dan kebetulan beliau kan lagi nyalon lagi nih. Jadi kita belum tahu nih nanti apakah beliau Oh, menang atau tidak gitu ya. iya iya Nah, iya. gitu ya, Gus Rob. Nah, tadi ada yang nanya nih, kebetulan langsung aja ya, apakah biayanya sendiri atau gimana? Nah, sebenarnya kita tuh ada beberapa konsep sahabat-sahabat semuanya, mungkin belum pernah dengar ya oleh sahabat. Itu pertama namanya fully funded dan ada namanya partial funded gitu. Nah, fully funded ini seperti apa? Fully funded ini bakalan dilakukan seleksi sahabat-sahabat semuanya. Nah, paling yang dibiayain itu semacam beasiswa ya, kurang lebih 2 sampai 3 orang gitu ya, karena memang nanti mungkin akan biayanya terbatas gitu ya. Nah, sisanya mungkin akan ada biaya mandiri gitu. Mungkin di kisaran nanti akan disosialisasikan, akan diberikan proposal ya. Kalau misalnya nanti biaya pastinya sudah ada gitu perorangannya gitu. Nah, nanti insya Allah itu ya sahabat-sahabat semuanya nanti ada yang dibiayain ya 2 sampai 3 orang. Sisanya untuk melengkapi itu nanti bakalan ada proposal yang mungkin sahabat-sahabat semuanya memerlukan proposal tersebut. Mungkin itu ya sahabat-sahabat semuanya. Kalau Bang Vitonya mestinya di sana setengah bulan ya, biar mengkondisikan dulu ya. Nah, betul betul sekali. Iya toh. Nah, Paling minim loh tuh setengah bulan tuh minim, karena kan persiapan harus ready, misalnya katakanlah harus ada pembangunan fisik, harus menyiapkan ini itunya dan sebagainya ya toh. pasti Nanti pasti yang temennya pulang ini belum pulang, bahkan bisa jadi bisa 1 jadi. bulan. Nah, nah, ini tergantung pimpinan ya, karena kita nanti siapa tahu kita disuruh langsung pulang kerja gitu untuk kerja kerja. Ya Nggak tahu enggak, ya. kalau ini pilot project yang akan menjadi nilai jual kita, ya jangan tanggung-tanggung lah. Artinya walaupun di Betul, sana harus 1 bulan, mestinya ya harus disupport kan. Nah, jangan betul. sampai nanti kita ini kan mau jualan ya, mau jualan nanti barang belum jadi sudah pulang misalnya, nanti malah jadi malah viral itu kan. Makanya kita kan insya Allah akan ada pembangunan ya. Pembangunan, Ya, ya kalau misalnya ya Allah beri rezeki dan kesempatan itu kita bisa melakukan pembangunan sekolah, maka bakalan mungkin atau stay atau nanti konsepnya pulang pergi gitu untuk memantau itu ya, sebulan sekali atau apa memantau proyek kita itu gitu. Kalau kalau area terdekat mana tuh itu? Cabang terdekat maksudnya. Cabang terdekat ada nggak? kayaknya nggak ada ya cabang terdekat ya. Karena kalau terakhir ada di Lombok, Lombok itu tapi udah off ya Lombok ya kalau nggak salah cabang Lombok beberapa tahun kemarin. Kalau ada kan agak lebih enak ya, ada Nah, maintenance-nya tapi dari. nanti insya Allah kita coba ini ya, udah gandeng Karang Taruna dan pemerintah desa. Nanti insya Allah kita langsung untuk dari merekanya untuk memberikan pelaporan dan lain-lain juga gitu ya. Walaupun nanti belum selesai dan kita mengharuskan pulang ya, nanti kita maintenance dari jauh dan kalau memang mungkin ke lapangan kita pulang pergi ke lapangannya Kalau insya Allah. misinya Bang Vito tadi kan pengen cari teteh-teteh gitu ya. Lah, maksud saya gini, di sana kan sudah ada itu PKK milenial, itu cocok kayaknya itu dibuat Masya Allah. partner itu. Nanti kita coba ya Gus Roh. Masya Allah. Nah, tadi ada pertanyaan juga nih. Ada dari Teh Juli ya, dari Deli Serdang khusus untuk pengurus atau umum. Nah, kita buka nanti 2 dari untuk umum juga ada untuk ya tadi apa ya memper tadi dan untuk apa dari pengurus juga nanti kita beri space untuk mereka mengirimkan delegasi gitu yang paling ingin memberikan delegasi ya mangga gitu kita terbuka saja gitu ya tapi nanti khusus banget nih nanti untuk yang dari cabang bakalan kita kasih biaya yang apa ya lebih lebih minim lah daripada teman-teman di luar sana gitu ya, dari luar gitu ya nanti kalaupun nanti ini kita paling minta surat rekomendasi dari cabangnya begitu. Itu ya sahabat-sahabat semua kembali ke Syekh Ain, Gus Ain, Buya Ain, Buya. Lumayan jual beli serangan. Pertanyaan, Masya Allah. Berarti program ini insya Allah antusias ya. Banyak yang antusias untuk program ini terlaksana. Dan semoga Allah mudahkan ya. Dan untuk bisa diterapkan di daerahnya masing-masing. Dan ini pun
insya Allah jadi ikhtiar kita ya untuk membuat program-program terbaik yang bahasanya apa ya, layak jual ya, layak jual. Tentunya biar funding kita pun bisa lebih wah lagi ya, dan semoga Allah Amin. mudahkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi pertanyaan kah? Ya, insya Allah ya Kang Nain, kalau misalnya nanti apa ya, nanti misalnya nih ada delegasi nih dari Sumatera Utara atau dari Medan gitu ya misalnya ya. Nanti langsung kita salah satu benefitnya ya, benefit dari orang yang di luar dari kita, maksud dari Abu Tama atau PPA, nanti langsung mereka kita jadikan relawan di masing-masing cabang. Jadi bisa diberdayakan lah SDM-nya. Nanti insya Allah kalaupun nanti ada kesempatan beliau untuk ikut kelas PPA juga, ya kita usahakan untuk kelas PPA juga gitu ya. Nanti itu sih salah satunya adalah merekrut orang-orang dengan tujuan target utama ini ya, PPA Institute, yaitu 50% penduduk di Indonesia itu alumni PPA gitu. Nah, ini salah satu ikhtiar kita juga untuk memperkenalkan PPA. Yang belum tahu, kita kasih tahu nih ada PPA gitu ya. Sih, sahabat semuanya. Ah, benar banget. Mudah-mudahan dimudahkan Kalau semuanya. macet. Dan boleh Bang Vito ya dikirimkan nomor teleponnya, biar nanti kalau misalnya ada yang mau sharing juga akan langsung dibalas ya oleh Bang Vito ya. Silakan dikirimkan nomor teleponnya. Siap, nanti. Dan yang lain pun sama, silakan dicatat ya. Siap. Kalau enggak, nanti bisa menghubungi Kang Tegar untuk diskusi lebih lanjut. Dan kalau misalnya mau ke ranah lebih teknis pun bisa nanti kita sharing-sharing ya. Mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi ijazah terbaik kita ya. Karena program-program yang ada adalah untuk makin meluasnya kebermanfaatan. Baik, mari kita tutup ya pembinaan malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita beristighfar dengan sebaik-baiknya istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan doa-doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan diskusi insya Allah akan terus berlanjut ya. Silakan boleh di chat, nomornya sudah ada, dan jika misalnya tidak keburu boleh nanti bisa chat Kang Tegar juga ya untuk mendapatkan kontaknya. Kita akan bahas lebih spesifik ya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang Allah uji dengan kurang sehat, semoga Allah sembuhkan. Yang Allah berikan, yang sedang diberikan masalah, semoga Allah berikan solusi terbaik ya. Dan amin. Apa yang kita lakukan semoga jadi pemancing untuk Allah bisa memberikan pertolongannya pada kita semua. Amin amin ya amin. Atunun, terima kasih, thank you Sisi untuk sahabat-sahabat semua. Lancar-lancar aktivitasnya. Selamat melanjutkan quality time dan family time-nya ya. Ada yang sedang kurang sehat ternyata di ruang grup ya, ruang Zoom ini. Semoga Allah sehatkan kembali. Izin pamit ya. Silakan memaksimalkan istirahatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.